terus terang Patrick Kluivert itu kan kita nggak tahu rekornya. Di Belanda nggak pernah jadi tim kepala klub-klub besar di Belanda. Nggak pernah tanya. Jadi pemain iya, tapi sebagai pelatih enggak. Kalau seorang pelatih mengganti pelatih lain yang dianggap sebenarnya pelatih sebelumnya itu berhasil, apakah dia tidak punya keinginan untuk merubah taktik pelatih itu? Karena dia butuh KPI dia sendiri untuk membuktikan bahwa dia lebih hebat dari pelatih itu. Kan ada pasti ego seperti itu dong, Bang. Dia berani sekali pakai 2 center back. Itu tadi agak kaget ya waktu ngeliat line up-nya 2 center back. Tapi 10 menit pertama, wah oke nih. Oh iya, ofensif terus ya. Tapi ternyata PHP-in kita juga. Ini lebih baik Sintayong dibanding dengan Patrick Kluivert. Ini debut pertama Patrick Kluivert yang hancur. Kita kalah dengan skor telak ya 5-1 dari The Socorros. Nah, STY juga ikut menyaksikan nobar kemarin ya di salah satu lokasi dan dia memang agak sulit untuk bisa berbicara banyak setelah melihat mantan anak asuhannya kalah. Ya, STY hanya berbicara atau singkat saja. Ya, dia mendoakan tentunya mensupport tim nasional karena masih ada 3 pertandingan ke depan. Dia mendukung tentunya perjuangan dari coach Patrick Kluivert bersama dengan pasukannya dan berharap 3 pertandingan itu bisa lebih baik lagi. Saya pikir itu suatu hal yang sangat bagus karena dia tidak mengkritik pedas, ya menghujat habis pelatih yang menggantinya, tetapi tetap dia menunjukkan respect yang luar biasa dan tetap mendukung perjuangan timnas ke depan. Yes! Sintayong tetap bantu timnas Indonesia pasca kekalahan telak 5-1 dari Australia. Keputusan cerdas yang makin mendekatkan diri ke hati fans. Kekalahan telak 5-1 yang dialami timnas Indonesia pada pertandingan melawan Australia sempat membuat para penggemar sepak bola tanah air merasa kecewa dan terkejut. Namun, di tengah situasi sulit tersebut, pelatih timnas Indonesia, Sintayong, STY, justru menunjukkan sikap yang sangat positif dan menginspirasi. Alih-alih mundur atau menyerah dengan keadaan, STY memilih untuk tetap mendampingi tim dan memperbaiki performa, sebuah keputusan yang tidak hanya menunjukkan komitmennya sebagai pelatih, tetapi juga mempertegas peran pentingnya dalam perjalanan panjang timnas Indonesia menuju kejayaan. Kekalahan besar ini memang memberikan pelajaran yang sangat berharga. Australia, yang dikenal sebagai salah satu kekuatan sepak bola Asia, tampil dominan dalam pertandingan tersebut. Namun, yang membuat Sintayong berbeda adalah pandangannya terhadap hasil buruk ini sebagai sebuah tantangan, bukan akhir dari segalanya. Ia menyadari bahwa dalam dunia sepak bola, kemenangan dan kekalahan adalah bagian dari proses, dan yang lebih penting adalah bagaimana tim bangkit setelah jatuh. Menurutnya, proses pembangunan tim yang baik tidak bisa dilihat dari satu hasil pertandingan saja, apalagi ketika melawan lawan sekelas Australia. Keputusan STY untuk tetap setia mendampingi timnas Indonesia. Pasca kekalahan itu, banyak yang meragukan apakah STY akan tetap melanjutkan tugasnya. Namun, dengan tegas, Sintayong menyatakan bahwa ia akan terus membantu timnas Indonesia untuk berkembang. Kekalahan ini adalah bagian dari perjalanan panjang kami. Saya percaya dengan tim ini dan potensi pemain-pemain muda Indonesia. Kami akan terus berlatih dan bekerja keras untuk menghadapi tantangan berikutnya, ujar Sintayong dalam konferensi pers setelah pertandingan. Keputusan ini mendapat sambutan hangat dari banyak pihak, termasuk para supporter setia timnas Indonesia. Mereka melihat keputusan Sintayong untuk tetap mendampingi tim, meski dihadapkan pada hasil yang tidak memuaskan, sebagai langkah yang sangat cerdas dan menunjukkan dedikasi yang tinggi. Keberanian untuk tidak menyerah dan terus memperbaiki kualitas tim menjadikan STY semakin dihormati, tidak hanya sebagai pelatih, tetapi juga sebagai sosok yang dapat menginspirasi semangat juang di dalam diri setiap pemain dan penggemar. Sintayong sudah membuktikan bahwa ia bukan hanya pelatih yang berfokus pada hasil instan. Ia adalah pelatih yang memahami filosofi sepak bola jangka panjang dan tidak takut untuk menghadapi tantangan besar. Kami, para fans, mendukung penuh langkahnya untuk terus bersama timnas,
ungkap salah satu supporter di media sosial. Dampak positif keputusan cerdas STY. Keputusan Shin Tae-yong untuk tetap berada di timnas Indonesia meski menghadapi kekalahan besar ini juga semakin mendekatkan dirinya dengan hati para penggemar. Sebelumnya, ST sudah dikenal sebagai sosok yang sangat disiplin dan punya visi besar dalam memajukan sepak bola Indonesia. Dengan keputusan tersebut, para penggemar melihat bahwa pelatih asal Korea Selatan ini benar-benar berkomitmen untuk membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi. Keberanian dan keteguhan hatinya dalam menghadapi masa-masa sulit semakin mempertegas bahwa ST bukan hanya seorang pelatih, tetapi juga seorang pemimpin yang bisa diandalkan oleh tim dan masyarakat Indonesia. Tak hanya itu, keputusan ST juga memberi pesan yang jelas bahwa di balik setiap kekalahan, terdapat potensi untuk bangkit lebih kuat. Dengan pengalamannya yang luas, baik di level klub maupun tim nasional, ST tahu betul bahwa proses pembentukan tim yang tangguh memerlukan waktu dan konsistensi. Ia menegaskan bahwa hasil positif yang akan datang tidak akan tercapai dalam waktu singkat, melainkan melalui kerja keras dan strategi yang matang. Sebagai pelatih, ST memiliki visi untuk mengembangkan pemain-pemain muda Indonesia yang memiliki potensi besar, dan hal ini menjadi bagian dari strategi jangka panjangnya untuk membawa timnas Indonesia ke pentas sepak bola Asia dan dunia. Pentingnya pembinaan pemain muda dan filosofi jangka panjang. Salah satu fokus utama Shin Tae-yong sejak menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia adalah membangun tim yang solid dengan mengandalkan pemain-pemain muda. Keputusan STY untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda untuk tampil di level internasional menunjukkan bahwa ia tidak hanya berpikir tentang hasil instan, tetapi juga tentang masa depan sepak bola Indonesia. Pemain-pemain seperti Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, dan Rafli Mursalim menjadi contoh nyata dari kebijakan ini. Meski dalam pertandingan melawan Australia, beberapa pemain muda belum mampu menunjukkan performa terbaik mereka. ST tetap percaya bahwa pengalaman tersebut adalah bagian dari proses pembelajaran yang penting. Setiap pertandingan internasional menjadi kesempatan bagi pemain muda untuk meningkatkan kemampuan mereka dan beradaptasi dengan tekanan kompetisi yang lebih tinggi. Keberanian Shin Tae-yong untuk mempertahankan filosofi tersebut, meskipun hasil yang didapat tidak selalu positif, memberikan harapan besar bagi masa depan timnas Indonesia. Para penggemar pun semakin yakin bahwa keberhasilan besar timnas Indonesia akan datang jika proses ini terus berjalan. Mereka melihat bahwa STY tidak hanya berfokus pada kemenangan sesaat, tetapi lebih kepada pembangunan tim yang berkelanjutan. Kita semua tahu, perjalanan ini tidak mudah. Tapi kami percaya pada Shin Tae-yong dan apa yang ia